Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silahkan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker super thanks dengan donasi saudara. Yuk segera dicoba, seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Bersama Pendeta Ezra Alfred Soru, kali ini kita akan membahas secara mendalam segala hal tentang pneumatologi atau doktrin Roh Kudus. Bagaimana dengan karunia menafsirkan bahasa roh? John Gill pernah berkata, untuk yang lain, Roh Kudus memberikan karunia menafsirkan bahasa roh itu. Seorang yang memiliki karunia ini, ketika sebuah khotbah disampaikan dalam bahasa yang tidak dikenal, ia berdiri dan menafsirkannya kepada orang-orang yang tanpanya khotbah itu tidak ada gunanya bagi mereka. Dan kadang-kadang seseorang dikaruniai untuk berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, namun tidak mampu menafsirkan khotbahnya dengan benar dan jelas dalam pengertian yang dipahami orang. Apakah karunia ini sama bermanfaatnya dengan karunia lain seperti melayani, menasehati, membagi-bagikan sesuatu, memberi pimpinan, menunjukkan kemurahan, karunia rasul dan nabi, serta karunia-karunia lainnya? Mari kita temukan jawabannya lebih lanjut dalam episode demi episode di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, edisi pneumatologi. Bagi saudara yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, dan ingin didoakan selama saudara menyaksikan program ini, saudara bisa menghubungi call center dan WhatsApp center kami di nomor telepon yang tertera di layar, dan tim respon kami senantiasa siap untuk melayani saudara. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus menyertai kita. Salam sejahtera buat semua pemirsa Pijar TV dan terutama semua saudara yang dengan setia terus mengikuti program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Program Ku Tahu Yang Ku Percaya adalah program pengajaran iman Kristen yang diproduksi oleh Pijar TV, dan program ini diproduksi di kota Jakarta, dan semua yang terlibat dalam produksi program ini telah mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dan program ini adalah program yang berguna untuk membuat kita mengetahui apa yang kita percayai, dan karena itu maka kita di sini belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kami tetap memberikan kesempatan kepada saudara apabila saudara memiliki pertanyaan atau hal yang membingungkan seputar iman Kristen, jangan ragu-ragu. Di layar kaca Anda ada nomor kontak di sana. Silakan kirimkan pertanyaan saudara ke nomor kontak itu, dan tim Pijar TV akan siap menjawab pertanyaan saudara. Ya. Dan saudara-saudara yang terkasih, program ini bisa
dapat sampai kepada saudara itu tidak terlepas dari dukungan doa dan juga dukungan dana dari banyak pihak, termasuk dari pemirsa sendiri. Dan kami tetap berharap bahwa saudara terus berdoa dan mendukung Pijar TV sehingga program seperti ini, program Ku Tahu Yang Ku Percaya, dapat terus diproduksi dan dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh dunia. Baik saudara-saudara, kita sedang berada pada pembahasan tentang doktrin Roh Kudus, secara khusus soal karunia Roh Kudus. Dalam episode sebelumnya kita sudah membahas tentang sejumlah karunia dan juga sudah menyelesaikan pembahasan tentang satu karunia yang sangat membingungkan, yaitu karunia bahasa roh. Bagi saudara yang belum mengikutinya, bisa mengikutinya pada episode sebelumnya ini ya. Dan hari ini kita akan sambung pembahasan kita, yakni tentang karunia yang lain, yaitu karunia menafsirkan bahasa roh. Ya. Karunia bahasa roh ada. Tapi juga ada karunia menafsirkan bahasa roh. Kata menafsirkan di sini itu dari bahasa Yunani hermeneo, yang bisa berarti menafsirkan, bisa berarti menerjemahkan. Nah, di sini lebih cocok diterjemahkan sebagai menerjemahkan. Jadi, karunia untuk menerjemahkan bahasa roh. Nah, kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 2, murid-murid kan mengalami mujizat bahasa. Begitu hari Pentakosta dan Roh Kudus turun ke atas mereka, lalu mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka berbahasa roh. Apakah pada waktu murid-murid berbahasa roh di Kisah pasal 2 ada yang menerjemahkan? Nggak ada ya? Nggak ada penerjemah. Mengapa tidak ada yang menerjemahkan? Bukankah bahasa roh itu butuh penerjemahan? Mengapa di Kisah pasal 2 tidak ada penerjemah? Atau tidak ada penerjemahan? Karena ya, karena semua sudah mengerti, ya kan? Kan murid-murid berbicara dalam bahasa-bahasa yang orang-orang waktu itu sudah tahu, ya. Mereka dari kampung ini, dari bangsa ini, dan murid-murid berbicara dalam bahasa yang mereka pakai di wilayah mereka. Berarti waktu mereka mendengar murid-murid berbicara dalam bahasa mereka, itu yang mereka sudah tahu. Kalau sudah tahu, untuk apa lagi dibutuhkan penerjemah? Ya, makanya di Kisah pasal 2 tidak ada penerjemah. Nah, tetapi dalam 1 Korintus pasal 14, Paulus menegaskan kebutuhan mutlak akan penerjemahan bahasa roh yang tidak dimengerti dalam pertemuan jemaat. Ya. Pertanyaannya adalah, jika dalam sebuah pertemuan jemaat ada orang-orang yang tidak memahami bahasa yang digunakan orang, ya, lalu terjadi mujizat bahasa roh di mana Injil disampaikan pada orang-orang itu, bukankah orang-orang itu mengerti bahasa mereka sendiri? Lalu untuk apa penerjemahan bahasa roh diperlukan? Untuk orang-orang yang hadir saat itu tetapi tidak memahaminya. Jadi misalnya gini, saya mau berkhotbah kepada saudara-saudara, ini orang ngerti bahasa Indonesia semua, jadi saya menyampaikannya, ya khotbahlah saya dalam bahasa Indonesia, ya kan? Tapi tahu-tahu di kebaktian itu hadir 5 orang dari Afrika Utara sana, yang mana mereka tidak mengerti, ya, mereka tidak mengerti bahasa Indonesia. Saya berkhotbah bagaimanapun hebatnya, tetap orang-orang dari Afrika itu tidak mengerti. Maka Tuhan bisa membuat suatu mujizat bahasa, di mana saya akan bicara dalam bahasa Afrika. Maka berkhotbahlah saya dalam bahasa Afrika. Maka orang-orang dari Afrika Utara itu mengerti. Lalu kalian
Dia tidak mengerti. Ya kan? Kalau saya khotbah dalam bahasa Indonesia, orang Afrika tidak mengerti. Tiba-tiba ada mujizat bahasa, saya ngomong dalam bahasa Afrika, kalian yang tidak mengerti. Nah, maka disinilah kita bisa melihat bahwa ya Injil itu bisa saya beritakan dalam bahasa Indonesia, ya. Tapi ternyata ya ada mujizat di mana Tuhan memakai seseorang untuk menafsirkan apa yang saya omong itu dalam bahasa Afrika. Tapi kalau misalnya terjadi mujizat di mana saya bicara dalam bahasa Afrika, saudara yang tidak mengerti, maka Tuhan membangkitkan seorang dengan karunia untuk menafsirkan bahasa roh, sehingga waktu saya ngomong dalam bahasa Afrika ditranslate ke Indonesia, dan saudara yang bukan orang Afrika mengerti bahasa Indonesia, mengerti bahasa itu. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dalam pertemuan jemaat di mana bahasa roh muncul karena ada orang-orang yang tidak bisa berbahasa yang dimengerti pada waktu itu, maka mutlak dibutuhkan penerjemah supaya bisa ngerti. Ya, coba baca kata-kata John Gill. Untuk yang lain, Roh Kudus memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Seseorang yang memiliki karunia ini, ketika sebuah khotbah disampaikan dalam bahasa yang tidak kita kenal, dipakai untuk berdiri dan menafsirkannya kepada orang-orang yang tanpanya khotbah itu tidak ada gunanya bagi mereka. Dan kadang-kadang seseorang dikaruniai untuk berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, namun tidak mampu menafsirkan khotbahnya dengan benar dan jelas dalam pengertian yang dipahami orang. Ya, jadi di sini untuk kasus penggunaan bahasa roh dalam pertemuan jemaat, ya, kalau semua mengerti bahasanya, ya tidak perlu bahasa roh keluar di situ kan? Kan gak ada manfaat. Tapi pada saat ada yang tidak mengerti, maka bisa. Tidak selalu ya. Karena kalau saya khotbah dalam bahasa Indonesia, kamu tiba-tiba bawa temanmu dari Brasil di sebelahnya, ya waktu saya khotbah kamu bisa terjemahkan, kasih dia kan. Karena kamu ngerti bahasa Indonesia, kamu mengerti bahasa Brasil juga. Ya sudah, kamu aja, nggak perlu bahasa roh kan, ya kan. Nah, tapi betul-betul ada orang Brasil muncul dan tidak ada satu orang pun yang bisa menerjemahkannya dalam hal seperti itu. Ya, Roh Kudus akhirnya memakai saya untuk berbicara dalam bahasa Indonesia, tapi bisa menafsirkan, seorang menafsirkannya untuk orang ini. Tapi dalam penggunaan bahasa roh, maka saya tahu-tahu mendapatkan karunia bahasa roh sehingga menyampaikan dalam bahasa Brasil. Tapi itu ditafsirkan, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk saudara yang lain. Ya, maka di sini dalam kasus semacam itu maka mutlak diperlukanlah seorang penerjemah bahasa lain itu. Inilah yang disebut sebagai karunia menerjemahkan bahasa roh. Ya, menerjemahkan bahasa roh. Oke, jelas? Oke. Kita sekarang masuk pada karunia yang lain, yaitu karunia melayani. Itu di 1 Korintus 12 ayat 28 dan Roma 12 ayat 7. Ada karunia melayani. Nah, kata melayani ini berasal dari kata Yunani diakonia. Ya, diakonia yang biasanya menunjuk kepada seseorang yang bertugas di dapur. Bertugas di dapur dan dia memasak dan memberi orang makan. Kalau kita melihat ceritanya ibu mertua Petrus yang sakit demam, lalu Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Begitu dia sembuh, coba baca Matius 8:15. Matius bab 8 ayat 15. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Jadi ibu mertua Petrus demamnya lenyap. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Dia bangun dan melayani dia. Kata melayani itu diakonia. Jadi maksudnya adalah ibu mertua Petrus bangun, lalu pergi ke dapur dan masak, sehingga Yesus dan murid-muridnya bisa makan. Jadi melayani di sini itu berurusan dengan memberi makan. Coba baca lagi Lukas 10, 39-40. Lukas bab 10 ayat 39-40.
Maria ini duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Ya, jadi konteksnya adalah Yesus berkunjung ke rumah Marta Maria. Nah, Marianya duduk di situ dengar perkataan Yesus. 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Marta sibuk melayani. Kata melayani itu diakonia. Berarti Marta sibuk duduk di dapur, urus di dapur, ya. Potong ayam, potong kambing, ya. Potong sayur, kupas bawang, untuk memasak dan melayani Yesus. Itulah sebabnya pelayanan seperti ini dikenal sebagai pelayanan meja. Karena urus di meja makan. Ya, urus di meja makan. Nah, di jemaat mula-mula ada janda-janda yang tidak terurus. Lalu dikeluhkanlah. Maka para rasul memilih 7 orang untuk pekerjaan itu. Coba baca Kisah 6 ayat 2. Kisah 6 ayat 2. Berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Kok melayani meja? Kata melayani itu disebut diakonia. Jadi melayani meja itu artinya ya sediakan makanan supaya orang miskin bisa makan. Yatim piatu, janda bisa makan. Ya. Nah, maka sebenarnya karunia ini adalah karunia untuk kasih makan orang. Ya. Orang dengan karunia ini adalah orang yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan yang bersifat sosial. Mereka diberi kemampuan, kita kan disuruh juga perhatikan orang miskin ya. Perhatikan orang susah, firman Tuhan ajar kita begitu. Tapi orang dengan karunia khusus seperti ini, mereka akan diberikan suatu beban yang lebih besar daripada orang lain. Kalau kita lihat orang miskin ya, abaikan aja ya, kasihan ya. Tapi begitu kamu dapat karunia ini, kamu lihat orang miskin pulang gak bisa tidur. Ya, maka kamu mengupayakan bagaimana caranya atur supaya bisa ada makan untuk mereka. Makanya orang-orang yang diberi karunia pelayanan meja ini, diakonia, untuk pelayanan diakonia mereka disebut sebagai diaken. Maka di Kisah Para Rasul pasal 7 itu dipilihlah 7 orang diaken. Stefanus, Filipus, ya, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, ya. Orang-orang itu adalah orang-orang yang dipilih untuk melayani meja. Atau dengan kata lain, pelayanan sosial. Orang dengan karunia ini kalau di gereja, cocok kasih di departemen diakonia. Ya. Atau departemen pelayanan sosial. Kasih mereka di situ cocok. Ya. Oke, coba baca kata-kata William Barclay. Mereka adalah orang-orang yang memberikan pertolongan bagi kaum miskin, anak yatim piatu, janda, dan orang asing. Ya, mereka adalah orang-orang yang memberikan pertolongan bagi kaum miskin, anak yatim piatu, janda, dan orang-orang asing. Orang-orang yang tidak tahu makan susah, minum susah. Ya, apalagi di kota-kota besar. Ada banyak orang gelandangan-gelandangan yang ya nggak punya makan, nggak punya rumah. Nah, gereja itu dilengkapi dengan Roh Kudus dengan cara Roh Kudus memberikan orang-orang dengan karunia semacam ini untuk melayani. Ya, orang-orang semacam ini tidak pelit. Ya, dia kalau punya duit dia selalu berusaha. Ini beli nasi bungkus. Hari ini dia jalan dan keliling bagi-bagi. Pernah ketemu orang-orang begitu? Ya, atau pelayan seperti itu? Ya, inilah orang-orang dengan karunia untuk melayani, ya. Oke, baca lagi kata-kata Barclay. Karunia melayani atau diakonia rupanya sangat penting sehingga pelayanan praktis ini diletakkan pada urutan atas oleh Paulus. Ya, jadi waktu Paulus ngomongin soal karunia melayani ini di awal-awal, ya. Coba lihat 1 Korintus 12 ayat 6 sampai 8 itu ya. Demikianlah kita mempunyai karunia berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan pada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat nomor 1 karena itu paling penting. Kita sudah belajar bernubuat itu adalah memberitakan firman, ya.
Lalu ayat 7, jika karunia untuk melayani, bayangkan, melayani ditaruh urutan nomor 2 setelah bernubuat. Ya, sedangkan nanti kita bisa lihat bahwa habis melayani baru mengajar. Ayat 8, baru menasihati, membagikan sesuatu, memberi pimpinan, menunjukkan kemurahan. Tapi melayani di bagian atas setelah nubuat. Itu berarti bahwa pelayanan terhadap orang miskin, pelayanan terhadap orang susah, itu sesuatu yang penting yang harus dilakukan oleh gereja. Nah, gereja sekarang lebih banyak suka entertain. Bangun gedung gerejanya setinggi-tingginya, ya. Fasilitas gereja semewah-mewahnya. Tapi apa gereja sekarang masih perhatikan orang miskin? Orang susah? Seberapa gereja yang punya panti asuhan? Seberapa gereja yang support panti asuhan? Seberapa gereja yang punya panti jompo? Support panti jompo? Ya. Nah, ini penting sekali. Maka dibutuhkan orang-orang dengan karunia seperti ini. Karunia melayani, ya. Oke. Selanjutnya ada karunia menasihati di Roma 12 ayat 8. Karunia menasihati. Nah, sepertinya yang dimaksud di sini bukan nasihat umum. Maksud saya adalah nasihat umum adalah nasihat. Saya juga bisa menasihati saudara, yaitu nasihat dengan firman Tuhan. Ya, waktu saya mengajar saudara sama dengan kalau saudara jangan khawatir dong, Tuhan itu pelihara kamu. Ya, masa burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan hiasi. Masakan kamu anak Tuhan kok khawatir? Itu saya bisa menasihati. Nah, tapi itu saya menasihati dengan firman Tuhan, tapi bukan nasihat umum yang dibicarakan di sini. Ya, bukan nasihat umum. Nah, kata Yunani yang dipakai di sini menasihati itu adalah paraklein, yang sama dengan parakletos, yang artinya bisa menasihati atau menghibur. Ya, menasihati atau menghibur. Jadi ini adalah kemampuan yang Roh Kudus berikan untuk mendampingi orang dalam kesulitan, mendampingi orang dalam kesedihan, untuk memberi nasihat dan menghibur. Ya, kamu sedih sekali. Ya, kamu sedih sekali. Tapi kalau saya yang dampingi kamu kok malah jadi beban tambah, ya. Ya, malah bikin kamu tambah beban, ya. Tapi kalau ngobrol sama dia, kamu kok tenang, ya. Karena dia bisa menghibur kamu, dia bisa menasihati kamu. Nah, berarti dia ini adalah orang yang dapat karunia untuk menasihati. Ya. Nah, ada orang-orang yang Tuhan pakai seperti itu. Ini pelayanan-pelayanan kecil. Tapi jelas bahwa itu adalah karunia yang Tuhan kasih. Makanya di dalam terjemahan Indonesia itu sehari-hari itu dibilang begini. Orang yang mempunyai karunia memberi semangat kepada orang lain. Jadi karunia menasihati ini sama dengan karunia memberi semangat pada orang lain. Orang sudah hampir bunuh diri. Ngomong-ngomongin dia batal bunuh diri. Ya. Orang sudah putus asa, kecewa, kembali beroleh semangat lagi dan memulai atau menjalani hidupnya. Itu karena diberi nasihat, didorong, dihibur oleh orang-orang dengan karunia ini. Ya, karena itulah maka karunia ini juga melekat juga dengan jabatan gembala. Maka harusnya adalah gembala-gembala itu mempunyai karunia seperti ini. Kan gembala itu kan istilah kiasan, ya. Pemimpin jemaat disebut gembala. Bapak gembala, ibu gembala, ya. Tapi jemaat Tuhan disebut gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Berarti jemaat itu adalah domba. Nah, karena ini domba-domba ini juga kalau ada domba yang kaki patah, gembala itu harus pergi, ya. Kalau dia hilang dicari. Kalau dia kaki patah digendong, ya. Kalau dia nakal diketok, ya. Nah, kalau dia jalannya bengkok-bengkok dilurusin jalannya, ya. Nah, tugas semacam ini itu belum tentu ada pada seorang pengajar firman. Orang bisa pintar mengajar firman Tuhan, tapi dia belum tentu bisa jadi gembala. Orang jadi gembala belum tentu dia pintar mengajar firman. Ya. Karena dia jadi gembala, orang sakit dia datangi, orang susah dia hibur,
orang ulang tahun dia ada, ya, orang mulai berduka dia ada. Tapi kalau dia khotbah nggak terlalu bagus ya. Dia ngajar juga kita nggak terlalu ngerti ya. Tapi ada orang yang mengajar firman Tuhan dengan bagus, kita mengerti semua. Dia khotbah, wah, kita semua sungguh-sungguh dicerahkan. Tapi orang mati dia nggak muncul, ya. Jemaat susah dia nggak nongol. Nah itu model saya nih, ya. Ya karena saya seorang pengajar firman, ya. Tapi susah bagi saya untuk urusan seperti itu. Kalau saya disuruh meneliti firman Tuhan Alkitab, saya bisa duduk ya 10 jam non-stop. Itu saya hanya kerja. Kalau saya bikin khotbah minggu, itu saya bisa duduk dari hari Sabtu jam 9 pagi, 10 pagi itu sampai hari Minggu subuh. Ya. Tidak berhenti sama sekali. Belajar. Saya betah berjam-jam. Tapi tiba-tiba loh, ada jemaat di sana sakit, masuk rumah sakit, didoakan. Aduh, suruh orang lain aja lah. Ya kan? Saya guru tapi nggak cocok jadi gembala sebenarnya. Ya, itulah sebabnya baru-baru ini saya sudah melepaskan jabatan saya sebagai gembala di gereja. Setelah saya menjabat sebagai gembala 14 tahun, saya rasa-rasa memang nggak cocok juga ya. Jadi akhirnya saya menyerahkan jabatan gembala kepada hamba Tuhan yang lain. Jadi saya hanya menjadi pengajar saja. Karena menyadari hal itu. Nah, karunia menasihati seperti itu biasanya melekat pada gembala. Saya kenal seorang bapak, ya. Dia betul-betul gembala yang baik. Dia berpengalaman, pokoknya kasih dia di gereja yang hancur, yang jemaat hilang, kasih dia berapa bulan, dia cari semua dapat. Ya. Kalau kamu berulang tahun, begitu kamu bangun masih tidur jam 6 pagi, dia sudah ketok pintu. Dia sudah berdiri, mari berdoa ya. Habis berdoa dia jalan. Iya. Tiba-tiba malam kamu nggak sadar dia sudah datang bawa kue. Selamat ulang tahun pernikahan. Semua jemaat dia bikin begitu. Ya, orang senang sama dia. Tapi kalau dia khotbah nggak menarik. Ya, mengantuk kita semua. Tapi jemaat setia. Ya, jemaat setia dan senang cinta dia karena apa? Karena dilayani seperti itu ya, dinasihati. Nah, itu karunia khusus. Nah kalau saya nggak ada karunia kayak begitu, ya. Jadi kadang-kadang jemaat ulang tahun juga saya nggak tahu juga, ya nggak tahu juga. Nah karena itulah gereja membutuhkan, ya gereja membutuhkan ini. Oke. Coba baca kata-kata dari Thomas van den Ende. Dari pengalaman kita tahu bahwa orang yang cocok untuk mengembalakan jiwa belum tentu cocok untuk mengajar dan sebaliknya. Dalam penggembalaan tercakup baik unsur menasihati maupun unsur memberi semangat, menghibur. Ya, menasihati, menghibur, pintar ngajar belum tentu bisa. Ya, oke. Matthew Henry. Pekerjaan ini adalah pekerjaan bagi seorang gembala. Banyak orang sangat cermat dalam mengajar, namun sebaliknya menjadi sangat dingin dan tidak terampil dalam memberi nasihat. Yang pertama membutuhkan pikiran yang jernih, sementara yang lainnya membutuhkan hati yang hangat. Untuk mengajar pikirannya harus jernih, tapi untuk menjadi gembala seperti itu hatinya mesti hangat. Nah orang bisa pikiran jernih untuk mengajar, tapi hatinya dingin-dingin aja. Ya, mau mati kayak apa, kayak gak pusing gua. Kadang-kadang jadi begitu kan? Ya. Orang lebih senang di dalam ruang kelas, tapi berurusan dengan penderitaan dan kesulitan orang Kristen lain tidak menarik bagi dia. Ya, nah makanya ini adalah karunia yang penting. Bayangkan kalau kita semuanya diajar firman dan mengerti semua, tapi waktu susah ini pendeta nggak datang, mati juga gereja nggak datang, ya acara penghiburan juga dia nggak nongol, ya lalu tiba-tiba dia datang, ayahmu di mana? Sudah mati 2 bulan lalu. Ya. Oh iya. Nah ini kan jadi susah tuh kalau model begitu. Nah karena itulah gereja Tuhan membutuhkan sosok orang dengan karunia seperti ini, supaya pelayanan bisa berjalan dengan baik. Ya, sama seperti butuh juga orang untuk mengajar firman ya. Karena kalau nggak ada yang mengajar firman di gereja ya, bagaimana bisa bertumbuh dalam firman dan bisa sesat semua. Ya. Oke, ada juga karunia membagi-bagikan sesuatu di dalam Roma 12 ayat 8 itu.
Ada karunia membagi-bagikan sesuatu. Ya. Metadidos, yang artinya menunjukkan fungsi untuk mendistribusikan atau membagikan sedekah dari gereja, atau dia bisa menjadi diaken jemaat. Jadi ini berarti ada hubungan dengan yang apa tadi, karunia untuk melayani tadi, ya. Coba baca kata Albert Barnes. Kata yang diterjemahkan membagi-bagikan dapat menunjukkan orang yang memberikan atau mendistribusikan apa yang telah diberikan kepadanya untuk tujuan itu, serta orang yang memberikan dari milik pribadinya. Nah, jadi apa bedanya dengan karunia melayani? Kalau karunia melayani itu dia lebih kepada urusan pribadi. Jadi sama seperti kalau kamu lihat orang susah, kamu urus sendiri ya, bantu keluarkan uang dari rekeningmu sendiri, dari dompetmu sendiri, urus bantu orang dan sebagainya. Itu karunia melayani. Tapi karunia membagi-bagi sesuatu mirip dengan itu. Melakukan pelayanan sosial, tapi dia lebih kepada fungsi koordinator di dalam suatu pelayanan organisasi. Jadi misalnya gereja mau melakukan suatu kegiatan amal, ya, gereja mau melakukan suatu pelayanan sosial. Kamu peduli dengan orang miskin, tapi suruh kamu kelola itu suatu pelayanan, kamu bisa kelola kacau balau, ya, maka tidak terorganisir dengan baik. Jadi kamu tuh lebih cocok kamu urus orang miskin sendiri sajalah. Tapi kalau mau mengelola suatu pelayanan, membentuk suatu panitia pelayanan sosial yang baik, donor darah, atur ini, lobby di kantor kesehatan, kantor ini, segala macam, ngatur semua untuk pelayanan sosial, ini butuh orang dan karunia ini. Ya. Jadi ini adalah acara gereja, tapi dia yang mengkoordinir. Itu cocok. Kalau yang tadi itu hanya sifatnya pribadi saja. Ya. Oke, kita melihat contoh pelaksanaan karunia ini di Kisah 2 ayat 44 sampai 46. Coba baca. Kisah 2 ayat 44 sampai 46. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Oke, di ayat 45 itu ada kata-kata membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Lalu di Kisah 4 ayat yang ke-34 sampai 37. Kisah 4 ayat 34 sampai 37. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, jadi ini membagi kepada setiap orang menurut keperluannya. Nah, ini ngatur ini. Ya. Kalau yang tadi itu kamu jual, bawa ke gereja, ini tolong dibagi ke orang miskin, jual, bagi ke orang miskin. Tapi saya tahu dari mana orang miskin yang mana. Ya. Saya mesti tahu seluruh jemaat. Oh, saya mesti atur dia. Oh, ini dia butuh sekian, ini dia butuh sekian, ini dia butuh sekian. Saya ngatur. Kalau saya ngatur seperti itu, maka saya mempunyai karunia membagi-bagikan sesuatu. Ya. Nah, gereja butuh orang dengan karunia seperti ini. Jadi cocok orang ini dikasih di Departemen Diakonia. Ya. Oke, karunia berikut yang muncul dalam 1 Korintus 12 ayat 28 dengan Roma 12 ayat 8, dan ini adalah karunia memberi pimpinan. Karunia memberi pimpinan, jelas karunia ini berurusan dengan memimpin atau menjadi pemimpin-pemimpin jemaat. Makanya di 1 Tesalonika 5 ayat 12 ada kata-kata ya, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu.
atau 1 Timotius 5 ayat 17, penatua-penatua yang baik pimpinannya. Nah, ini penatua-penatua. Berarti ini adalah orang-orang yang mempunyai karunia untuk memimpin jemaat. Memimpin jemaat. Nah, maka di sini kita bisa lihat gembala bisa masuk. Kita sudah lihat bahwa itu ada karunia-karunia itu, daftar itu bisa tumpang tindih kan. Jadi ada yang punya karunia gembala, ya, tapi karena dia gembala, dia juga memimpin jemaat, maka dia bisa saja punya karunia untuk memimpin. Ada gembala yang nggak cocok memimpin, tapi ada gembala yang memang diberikan karunia untuk memimpin juga. Nah, orang-orang ini diberi kemampuan atau karisma untuk memimpin, untuk menuntun, untuk mengkoordinasi banyak orang. Dia omong apa, orang lain ikut, sehingga semua pelayanan bisa jalan dengan baik. Ingat, tidak semua orang bisa menjadi pemimpin. Tapi orang-orang dengan karunia ini, itu adalah orang-orang yang diberi kemampuan untuk memimpin. Bahkan, ada orang-orang yang menarik sekali bahwa ayat 1 Korintus 12 ayat 28 itu dalam sejumlah terjemahan bahasa Inggris, karunia untuk memberi pimpinan itu diterjemahkan sebagai administrator. Ya. Misalnya di dalam Revised Standard Version, ya, roh itu memberikan miracle untuk bikin mujizat, dan healers menyembuh, helpers menolong, administrator memberi pimpinan itu diterjemahkan administrator. Sama juga dengan New American Standard Bible, itu menggunakan kata administration. Berarti ini karunia administrasi. Ya. Coba kata-kata Barclay. Kata Yunaninya sangat menarik. Kata tersebut secara harfiah menunjuk kepada pekerjaan seorang pandu yang mengemudikan kapal melewati batu-batu karang dan beting-beting menuju pelabuhan. Paulus sedang menunjuk kepada orang-orang yang melaksanakan administrasi gereja. Administrasi gereja. Nah, maka di sini kita bisa lihat soal gereja itu bukan hanya soal berkhotbah. Ya. Tapi juga soal administrasi. Jemaat kita yang 2 tahun lalu mati itu, Bapak siapa lagi? Bapak. Yang jemaat kita yang mati itu loh. Yohanes. Bapak Yohanes. Ya. Istrinya nama siapa? Heni. Heni. Anaknya sekarang sudah di mana? Di Palembang. Di Palembang. Pintar dia ya. Ya, artinya dia nih bisa menjadi seorang administrator gereja. Dia data gereja, jemaat ini, kita punya jemaat berapa banyak yang sudah mati, berapa, janda berapa, duda berapa, yang anak-anak sekolah minggu SD berapa, SMP berapa, SMA berapa, kuliah berapa, sehingga mau bikin camp pemuda, ada berapa banyak pemuda sih di gereja kita, dia bisa tahu ya. Ada berapa orang tua kan di jemaat kita yang jompo-jompo ini ya, atau ada yang menyebut sebagai usinda. Usinda itu apa? Usia indah, artinya sudah mau dekati kuburan ya. Itu berapa? Wah, ini bisa ngatur, ini nggak mudah ini loh. Ya, saya bisa khotbah luar biasa, ya. Tapi kalau ngurusin segala macam model begitu, woi, sakit kepala itu. Ya, itu ngatur, itu ibadah-ibadah rumah tangga, setiap rumah tangga mesti ibadah, berapa yang sudah dikunjungin, berapa yang belum. Ya, total seluruh jemaat kita ini yang berulang tahun bulan Januari berapa orang, ya? Yang ulang tahun bulan Februari berapa orang? Itu perlu administrasi itu. Gereja butuh ini. Nah, karunia memberi pimpinan di sini ini itu bisa mempunyai arti karunia administrator. Ya. Kalau itu artinya, maka orang dengan karunia ini sangat dibutuhkan dalam gereja. Coba baca kata Barclay. Ini mutlak merupakan sebuah pekerjaan yang sangat esensial. Di baris depan, pengkhotbah dan pengajar menjadi pusat perhatian. Namun mereka sama sekali tidak pernah dapat melakukan pekerjaan mereka tanpa keberadaan mereka yang di bagian belakang memikul tanggung jawab administrasi rutin sehari-hari. Ya, ini sama seperti program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini ya. Ada saya di depan layar, ada saudara-saudara di depan layar. Ya, tapi bagaimana bisa mengkoordinir semua ini terjadi? Ini mesti ada orang di belakang layar yang menjadi otak administrator yang mengatur ini.
Oh, kamu harus pakai baju ini, ya, kamu harus seperti ini, senyummu harus begini, ya, ini begini, matamu tidak boleh lihat ke sana, harus lihat ke sini, ya, kalau ditanya begini, jawab begini. Oh, ini semua harus ada orang atur, kan? Nah, ini butuh karunia. Kalau nggak ada karunia, kacau balau semua. Ya, kacau balau semua. Mengkoordinir banyak orang, itu bukan pekerjaan mudah. Apalagi kalau urus 100 orang dan 100 pikiran. Itu kalau tidak punya karunia ini kita bisa pukul orang tuh, ya, ya, bisa bikin naik darah itu, ya. Tapi puji Tuhan bahwa Roh Kudus memberikan orang-orang dengan karunia ini dalam gereja, dia bisa melayani dengan baik, ya. Ini waktu saya mengajar begini, saudara coba pikir-pikir, wah, saya kayak gitu, berarti saudara dapat karunia itu, ya. Oke, ada karunia lain lagi, karunia menunjukkan kemurahan, ya. Karunia menunjukkan kemurahan. Sebenarnya arti dari karunia ini tidak beda jauh dengan membagi-bagikan sesuatu atau melayani itu. Ya, mirip-mirip, ya. Coba baca komentar dari Van den End. Dalam kosakata agama Yahudi, yang menunjukkan kemurahan berarti yang memberi sedekah. Tetapi menunjukkan kemurahan dapat juga mengandung arti lebih umum. Setiap bantuan praktis, misalnya pemeliharaan orang sakit, kunjungan kepada orang yang dalam tahanan, adalah kemurahan. Jadi di sini agaknya yang dimaksudkan ialah tokoh yang atas nama jemaat memperhatikan orang-orang sakit, orang jompo, dan orang cacat. Ini kalau ada jemaat yang cacat-cacat di gereja itu siapa yang perhatikan? Opa-opa, oma-oma yang tadi bilang usinda itu, ya, siapa yang perhatikan? Ya, kalau ada yang sakit di rumah sakit dan dia opname, dia nggak punya keluarga sama sekali. Siapa yang jaga dia di rumah sakit? Nah, Tuhan bisa pakai orang-orang ini. Kadang-kadang saya juga heran, ya, kok kamu betah, ya, jagain opa-opa itu, ya. Keluarga bukan, opamu sendiri juga bukan, ya, dibayar juga kagak. Tapi kok kamu rela, ya, ngurusin dia, urusin makannya, dia minta bubur, dia minta susu, dia minta apa, kok kamu ini, ya. Itu rupanya karunia. Ya. Karunia apa? Nah, ini memberi kemurahan ini, ya. Kalau nggak ada begini kita susah di dalam mengelola pelayanan gereja, karena gereja tidak hanya soal urus firman Allah, tapi juga melayani orang-orang susah, orang-orang sakit seperti ini, ya. Mother Teresa di Calcutta, India itu adalah orang kira-kira yang punya karunia ini, ya. Orang sakit, dia urus, dia tidak peduli betapa jijiknya mereka, betapa kotornya mereka, ya. Tapi dia urus semua dengan begitu luar biasa. Itu karunia ini. Ya. Oke. Sekarang ada karunia Rasul dan Nabi. Di Efesus pasal 4 ayat 11. Coba baca. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Ya, oke, cukup. Dia memberi rasul-rasul dan nabi-nabi. Menarik bahwa di situ disebut rasul-rasul dan nabi-nabi, bukan nabi-nabi dan rasul-rasul. Ya. Harusnya secara historis nabi duluan baru rasul. Karena nabi-nabi kan di perjanjian lama. Baru Yesaya, Yeremia, Yeskiel dan sebagainya, baru rasul di perjanjian baru, yaitu Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Jadi secara historis itu nabi duluan baru rasul. Tapi ternyata di sini dalam daftar ini Paulus menempatkan nabi di urutan kedua dan rasul di urutan pertama. Mengapa bisa terbalik seperti ini? Ini, ya, memang disengaja oleh Paulus. Bukan sesuatu yang kebetulan atau salah tulis, tidak. Ya, ini sesuatu yang disengaja. John Stott bilang, nabi-nabi jatuh nomor 2 setelah rasul-rasul dalam daftar Efesus dan Korintus. Nah, mengapa sampai nabi belakangan, rasul duluan? Nah, para penafsir percaya bahwa ini menunjukkan bahwa memang rasul lebih penting dari nabi. Ya, kenapa bisa begitu? Coba baca kata-kata pendeta Stephen Tong. Ketika kita melihat urutan nabi dan rasul terbalik, hal ini bukan berdasarkan kronologi waktu,
tetapi karena rasul memang lebih penting daripada nabi. Nabi menubuatkan tentang Yesus, tapi rasul berjumpa langsung dan menyaksikan Yesus. Ya kan? Kalau Yesaya kan hanya omong Yesus 750 tahun ke depan. Nabi Daud ngomong tentang Yesus 1000 tahun ke depan. Mika menubuatkan Yesus kira-kira ya 700-an tahun ke depan juga. Tapi rasul-rasul jumpa langsung dengan Yesus. Terus? Rasul-rasul dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya. Rasul adalah kunci untuk mengerti nabi. Setelah mendengar tafsiran dari rasul, kita baru mengetahui semua yang dikatakan oleh para nabi tentang Yesus. Jadi nabi mengatakan tentang ini, penyakit kita lah yang ditanggung. Atau nabi mengatakan bahwa tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Tapi begitu baca tulisan rasul bahwa demikianlah terjadi supaya genaplah yang dituliskan nabi. Begitu rasul omong, kita mengerti, oh nabi maksudkan itu. Waktu nabi ngomong, kita baca kata-kata nabi, kita belum ngerti. Tapi begitu rasul menjelaskan dalam perjanjian baru, kita ngerti, oh begitu. Maka kalimat terakhir itu adalah, rasul adalah kunci untuk mengerti nabi. Lanjut. Inilah beda antara orang Yahudi dengan orang Kristen. Karena orang Kristen menerima ajaran rasul, kita sekaligus mengerti apa yang dikatakan oleh para nabi. Sedangkan orang Yahudi hanya mau menerima ajaran nabi dan tidak mau menerima ajaran rasul, sehingga sampai sekarang mereka tidak mengenal Yesus dan terus berdoa menantikan Yesus datang. Kasihan sekali. Sampai sekarang mereka mempelajari ajaran nabi tapi tidak menerima ajaran rasul, sehingga mereka tetap tidak mengerti. Orang Kristen menerima rasul sehingga kita dapat menelusuri kembali dan mengetahui semua yang dikatakan tentang Kristus yang telah diceritakan oleh para nabi. Lanjut. Alkitab mengatakan bahwa gereja didirikan di atas rasul dan nabi. Perjanjian baru menjadi kunci untuk mengerti perjanjian lama. Hal ini tidak berarti bahwa perjanjian baru lebih tinggi derajatnya dari perjanjian lama. Tetapi perjanjian baru lebih penting untuk mengerti keseluruhan kitab suci. Orang yang mengerti perjanjian lama dan tidak menerima ajaran rasul, tidak akan menerima perjanjian baru. Orang yang menerima pelayanan rasul, ia akan sekaligus mengerti pengajaran rasul dan nabi, sehingga mereka mengerti seluruh Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka di sini urutan dimulai dari rasul, baru kemudian nabi. Ya, jadi itu alasannya. Karena itulah maka rasul lebih penting dari nabi. Ya, perjanjian baru lebih penting dari perjanjian lama. Untuk mengerti perjanjian lama kita butuh perjanjian baru. Nabi ada di perjanjian lama, rasul ada di perjanjian baru. Karena itulah maka itu dibalik. Rasul maupun nabi. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih artinya rasul. Rasul itu bahasa Yunaninya adalah apostolos, dari dua kata. Apo dan stelo. Apo itu artinya dari dan stelo itu artinya mengutus. Jadi apostolos itu artinya diutus dari. Itu artinya rasul. Nah, dalam pemakaian teknis ini menunjuk kepada 12 murid Yesus. Di mana 12 murid Yesus itu dipilih menjadi rasul. Ya. Nah, 12 orang dipilih menjadi rasul dan itu berarti rasul itu spesial dan itu mempunyai kualifikasi tersendiri. Orang kalau jadi rasul, dia harus sudah melihat Tuhan dan hidup bersama-sama Tuhan. Ya. Pada waktu Yudas sudah mati, berarti rasul tinggal 11. Sekarang mereka mau pilih rasul pengganti. Lalu bukan setiap orang bisa dipilih jadi rasul, ada syarat, ada standar. Apa? Kisah 1 ayat 21-22. Kisah 1 ayat 21 sampai 22. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Nah, ini syaratnya. Syarat jadi rasul apa? Senantiasa berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Jadi waktu Tuhan Yesus di bumi dia juga ikut, ada. Nah, itu baru bisa jadi rasul. Ya. Terus
yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Nah, jadi rasul itu juga harus jadi saksi, karena itu dia hidup sama-sama dengan Tuhan Yesus, tahu Tuhan Yesus mati, tahu Tuhan Yesus bangkit. Kalau begitu kamu bisa jadi rasul nggak? Nggak bisa, ya kan? Ya, oke. Kisah Rasul 9 ayat 1. 1 Korintus 9 ayat 1. Bukankah aku rasul? Bukankah aku yang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Ya, bukankah aku telah melihat Yesus? Jadi Paulus ini kan juga rasul. Tapi kan waktu Tuhan Yesus hidup kan Paulus belum ada. Maksudnya Paulus belum percaya. Makanya orang-orang pertanyakan, lu bukan rasul lah. Tuhan Yesus sudah naik ke surga saja lu belum bertobat. Tapi Paulus mengatakan bahwa dia sudah berjumpa juga dengan Tuhan Yesus. Dalam perjalanan ke Damsyik itu, ya, Tuhan menampakkan diri pada dia. Makanya dia bilang, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Berarti Paulus setuju bahwa syarat menjadi rasul itu harus sudah melihat Tuhan Yesus. Ya. Oke. Menjadi rasul harus ditetapkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Markus 3 ayat 14. Markus bab 3 ayat 14. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dia menetapkan 12 orang. Rasul harus diilhami, mendapat pengilhaman dari Roh Kudus untuk pengajaran. Makanya Yesus bilang di Yohanes 14 itu, bahwa kalau Roh Kudus datang, dia mengajarkan segala sesuatu padamu, mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan padamu. Itu untuk murid Yesus. Nah, maka kita bisa lihat syarat rasul itu tidak mudah. Makanya ya Paulus seringkali, makanya kerasulan Paulus itu seringkali ditentang. Jadi saudara lihat ya, banyak orang tidak mau akui Paulus rasul. Jadi kalau saudara lihat surat-surat Paulus itu ya, kalau Paulus bilang begini, kalau misalnya ini jemaat gereja A tidak ada masalah dengan Paulus, mereka tidak menolak Paulus sebagai rasul, maka Paulus menulis dari Paulus hamba Yesus Kristus untuk jemaat ini. Tapi kalau jemaat di sini ini kayaknya mempersoalkan kerasulan Paulus, maka tulisan surat Paulus dari Paulus rasul Yesus Kristus. Tapi kalau di sini hamba Yesus Kristus. Kenapa dia bilang rasul Yesus Kristus? Karena dia tahu ada penolakan terhadap dia, penolakan terhadap kerasulannya. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa memang rasul itu terbatas. Oke, itu rasul. Sekarang nabi. Apa artinya nabi? Ya, nabi itu adalah alat untuk menyatakan firman Allah. Kalau Tuhan mau katakan sesuatu kepada bangsa Israel, dia pakai nabi. Dengan kata lain, nabi itu adalah jubirnya Allah, juru bicaranya Allah. Itu nabi. Dan nabi ada di perjanjian lama. Ya. Kalau sudah ngerti seperti itu, sekarang kita mau bahas soal karunia rasul dan karunia nabi. Karunia rasul dan karunia nabi. Kalau melihat definisi seperti tadi, kira-kira masih sekarang ini masih ada orang sebagai rasul? Bisa ada orang sebagai rasul? Nggak bisa ya. Nabi? Apalagi? Kan nabi ini lebih belakang lagi. Kalau rasul saja nggak bisa, apalagi nabi. Maka seharusnya di sini kita bisa lihat tidak mungkin ada rasul, tidak mungkin ada nabi. Ya. Coba baca kata-kata dari MacArthur. Nama-nama mereka unik, jabatan mereka unik, pelayanan mereka unik, mujizat-mujizat yang mereka perbuat pun unik. Zaman para rasul dan apa yang mereka perbuat telah berlalu, orang-orang seperti mereka tidak akan dilihat lagi sampai Allah sekali lagi berbicara dalam kerajaannya. Pada abad kedua para rasul telah lenyap dan hal-hal pun berubah. Rasul-rasul lenyap. Nabi-nabi, mereka orang-orang unik yang tidak pernah ulang dalam sejarah. Ya. Terus MacArthur lagi. Zaman rasuli adalah zaman yang unik dan kini sudah berakhir.
Sejarah, teologia maupun Yesus mengatakan demikian dan Perjanjian Baru sendiri menyaksikan kenyataan tersebut. Zaman Nabi, zaman Rasul sudah berakhir. Satu lagi, kata-kata Stephen Thong. Rasul adalah seorang yang diutus untuk menulis kitab suci Perjanjian Baru. Nabi adalah seorang yang ditunjuk Tuhan untuk menulis kitab suci Perjanjian Lama. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru merupakan kesatuan yang membentuk kitab suci. Status dan kepercayaan di mana kita berada berdiri di atas kitab suci yang merupakan pondasi untuk mendirikan gereja. Dalam Efesus bab 2 ayat 20 ditegaskan bahwa gereja didirikan di atas dasar para rasul dan para nabi di mana Kristus adalah batu penjurunya. Prinsip ini tidak boleh diubah sepanjang sejarah. Tidak ada lagi nabi modern dan rasul modern. Itu alasan kekristenan tidak dapat menerima Ellen White, pendiri Adventisme, dan Joseph Smith, pendiri Mormon, atau Russell, dan Rutherford, pendiri Saksi Yehova, karena mereka mengaku mendapatkan wahyu baru. Ya, jadi Rasul Nabi nggak bisa ada. Jadi kalau hari ini tiba-tiba ada orang mengatakan bahwa saya ini seorang Nabi, nggak bisa. Siapa angkat dulu jadi nabi? Saya seorang rasul. Jangankan tahun 2000 ini ya, 2000-an ini ya. Paulus saja yang dekat waktu itu pun ternyata kerasulannya juga dipersoalkan. Apalagi zaman sekarang. Tapi hari ini ada banyak orang-orang dari kalangan tertentu yang mengklaim diri itu sebagai nabi, sebagai rasul. Ini jelas sesuatu yang tidak benar. Nah, kalau begitu pertanyaan kita, bagaimana dengan karunia nabi, karunia rasul? Gini, harus dibedakan antara dua hal. Pertama itu status, kedua itu fungsi. Ya, oke. Status ini adalah jabatan. Jabatan nabi, jabatan rasul. Kalau fungsi ini, fungsi nabi, fungsi rasul. Oke, sekarang lihat. Jabatan nabi tidak bisa ada lagi. Tidak ada orang yang hari ini bisa klaim bahwa dia adalah nabi. Tidak ada orang yang boleh mengklaim bahwa dia adalah rasul. Tidak ada. Sudah selesai. Tapi yang dimaksudkan dengan karunia nabi, karunia rasul, ini adalah mempunyai fungsi kenabian dan fungsi kerasulan. Nabi itu menyampaikan firman Allah, dan kalau ada orang salah dia tegur, ya kan? Contohnya Daud berzina dan datanglah Nabi Nathan dan dia tegur itu. Ya, maka bertobatlah Daud. Raja Ahab dan Isabel, istrinya, itu jahat di mata Tuhan, dan Nabi Elia datang menegur dosa mereka, menyampaikan firman Allah. Nah, kamu bukan nabi. Tapi misalnya kamu lihat bahwa Pak Jokowi buat kejahatan, kamu datang pada Pak Jokowi dan tegur dia. Kamu bukan nabi, tapi kamu menjalankan fungsi kenabian. Dan kayaknya kamu ini Tuhan pakai untuk menegur orang-orang besar. Kamu tidak takut, kamu berani. Semua kesalahan kamu nyatakan, salah-salah. Benar-benar. Maka kamu punya karunia nabi. Jabatan nabi tidak, tapi fungsi kenabian ya. Ya. Kamu bukan rasul. Rasul sudah tidak ada lagi. Kamu bukan jabatan rasul. Tapi rasul itu adalah tadi ya, dipanggil dan diutus. Nah, tapi kamu merasa Tuhan mengutus kamu beritakan Injil di sana. Di pedalaman Papua, kamu pergi di pedalaman Papua sana, atau sampai di sungai Amazon sana, kamu pergi dan beritakan Injil di sana. Berarti kamu sedang berfungsi sebagai rasul, fungsi kerasulan. Dan kalau kamu pulang dari Amazon, kamu berangkat lagi kemana lagi, seperti kamu adalah orang yang diutus terus, maka kamu mempunyai karunia rasul. Ya, karunia rasul. Nah, orang dengan karunia rasul ini kasih di Departemen Penginjilan cocok. Ya,
Dia selalu berusaha menjangkau orang, pergi ke sana, beritakan Injil. Seperti rasul-rasul pergi sampai kemana-mana saja beritakan Injil. Nah, maka jabatan nabi, jabatan rasul, tidak. Tapi fungsi kenabian dan kerasulan itu hidup dalam orang-orang dengan karunia ini. Coba baca kata-kata Pendeta Stephen Tong. Tetapi apakah Allah tidak mengutus orang untuk melaksanakan tugas mereka saat ini? Ada. Kalau demikian, apakah mereka juga rasul? Hanya secara fungsi, tetapi tidak secara jabatan. Secara jabatan sudah tidak ada rasul lagi, tetapi secara fungsi masih tetap ada sampai ini, sampai hari ini. Sampai dunia kiamat, fungsi rasul, fungsi utusan Allah seperti ini masih ada. Tetapi jabatan rasul sudah tidak ada lagi. Ya, jabatan rasul tidak ada lagi. Fungsi kerasulan ada. Jabatan nabi tidak ada. Fungsi kenabian ada. Maka di gereja kita tidak butuh rasul, tidak butuh nabi. Tapi di gereja kita butuh orang-orang yang ada karunia nabi, karunia rasul, supaya melaksanakan fungsi kenabian dan fungsi kerasulan. Ya. Oke, paham? Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya. Kalau ada yang berbahasa roh dan ada yang menerjemahkannya, kita sebagai pendengar penerjemahan tersebut, apakah kita harus meyakini bahwa bahasa roh tersebut berasal dari Tuhan? Kalau ada yang berbahasa roh dan ada yang menafsirkan atau menerjemahkan bahasa roh, itu pun belum tentu dari Tuhan. Ya. Karena iblis bukan hanya bisa memalsu bahasa roh. Iblis bisa memalsu penafsiran bahasa roh. Ya, dalam beberapa episode sebelum ini saya sempat cerita bahwa ada orang yang berbahasa roh, pakai bahasa yang itu betul-betul bahasa. Bukan seperti bahasa roh yang populer sekarang yang bala-bala, bukan. Ini betul-betul bahasa dalam sebuah ibadah. Pada waktu orang itu berbahasa roh seperti itu, lalu ada orang lain yang tiba-tiba bangun dan menafsirkan. Terpujilah Yesus, dimuliakanlah Yesus, terpujilah Yesus, dimuliakanlah Yesus. Tapi rupanya ada orang yang hadir dalam ibadah itu, dia rekam. Dia rekam itu bahasa rohnya sekaligus yang menafsirkannya. Lalu dia pergi ke seorang profesor bahasa dan dia coba teliti bahasa ini. Dan setelah diteliti, lalu profesor bahasa menemukan bahwa bahasa yang digunakan bahasa roh itu berasal dari negara India bagian utara sana. Tapi bahasa ini sudah agak kuno. Ada satu suku di India Utara yang masih mempergunakan bahasa itu. Nah, lalu setelah didengar, lalu dicoba terjemahkan, ternyata tafsirannya itu bukan bilang dimuliakanlah Yesus, pujilah Yesus, tapi terkutuklah Yesus, terkutuklah Yesus. Berarti kita bisa lihat bahwa bahasanya roh ini dipalsukan dengan penerjemahannya sekaligus. Maka ini bahaya karena bahasa roh lalu sudah pakai penerjemah saja masih bisa salah, apalagi nggak pakai. Ya, maka di sini kita harus melihat bahwa tujuan ukurannya apa sebenarnya. Saya tahu ya dia dari mana ya. Mesti ukur gini loh. Dalam episode sebelumnya yang bahas soal bahasa roh, saya sudah bicara bahwa materi utama dalam bahasa roh itu adalah Injil. Ya, Injil. Maka apabila orang berbicara bahasa roh, itu bahasa yang dipakai untuk menyampaikan berita Injil. Hanya karena kendala bahasa, maka Roh Kudus memberikan kemampuan pada seseorang untuk berbicara dalam bahasa itu, tapi isinya Injil. Nah, sekarang kalau orang itu berbahasa roh, terus ada yang menerjemahkan, ngecek dulu. Yang dia terjemahkan itu berisi materi Injil atau bukan? Ya, Injil ini yang disebut Injil ini adalah berkaitan dengan Yesus Kristus. Kita orang berdosa, kita nggak bisa selamat dengan kekuatan sendiri. Tuhan Allah murka, akan lempar kita ke neraka. Tapi karena Allah mengasihi kita, Dia mengirimkan Yesus bagi kita. Yesus itu adalah Allah sendiri, tanpa dosa. Dia naik di atas kayu salib, mati menebus kita. Dia bangkit dari antara orang mati, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagi kita. Itu semua namanya Injil.
Nah, pada waktu orang bikin bahasa roh terus muncul keluar terjemahannya, coba nilai itu. Berisi berita Injil atau tidak. Kalau tidak, kita tanda tanya besar. Ya. Yang kedua, sebelumnya sudah saya jelaskan, bahasa roh itu bukan bahasa dari surga. Bukan bahasa malaikat sana. Bahasa di dunia ini. Yang bisa dimengerti, yang seperti saya berikan tadi itu. Ya, hanya karena ada orang Afrika di sini dan tidak mengerti, makanya tahu-tahu seorang diberikan karunia bahasa roh untuk menerjemahkan. Tapi sekarang kan gampang ya, mau ngecek ya. Rekam saja masuk Google. Ya, lalu cek itu bahasa apa dan terjemahannya apa. Benar nggak? Kalau itu bahasa di dunia yang cukup populer, artinya kita bisa tahu dong artinya. Ya. Kecuali dia pakai bahasa dari pedalaman mana yang tidak dikenal. Ya, seperti bahasa suku tertentu itu memang sukar. Tapi kalau bahasa negara saja, dengan mudah kita bisa deteksi. Ya, jadi karena karunia roh itu begitu banyak dan begitu rawan pemalsuan, Alkitab bilang ujilah setiap roh. Jadi jangan cepat-cepat menelan bulat-bulat. Ya, minimal kita waspada sehingga kita ada kesempatan membuat penelitian lebih lanjut. Ya, oke, ada lagi? Siapa? Ya. Bagaimana dengan orang-orang yang dengan begitu mudahnya menumbangkan orang lain dalam acara-acara KKR kesembuhan saat ini untuk menunjukkan mujizat yang menurut mereka berasal dari Roh Kudus? Apakah mereka benar-benar hamba Tuhan, Pak? Pernah nggak di Alkitab ada orang menyembuhkan orang sampai tumbang-tumbang? Nggak pernah ya. Yang pernah ada adalah setan kalau merasuk orang, dia bikin tumbang-tumbang. Nah sekarang tuh bagaimana kok hubungannya penyembuhan dengan menumbangkan itu apa? Yesus kalau membangkitkan atau membuat orang lumpuh berjalan, dia bilang, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus nggak pernah duduk, kasih jatuh baru sembuh. Ya, tidak pernah ada seperti itu. Jadi menumbangkan orang untuk menyembuhkan menurut saya itu adalah gejala yang aneh, yang asing di Alkitab. Tapi bagaimana orang bisa tumbang? Dua kemungkinan kan? Tiga kemungkinan menurut saya. Satu, pakai kuasa gelap. Dua, pakai teknik psikologis, hipnotisme atau sugesti. Itu bisa merobohkan orang. Atau ketiga, itu paksa orang jatuh. Ya. Kalau sampai pakai kuasa gelap, sudah pasti si penyembuh itu pasti bukan dari Tuhan. Itu dari setan. Kalau dia pakai psikologis, sugesti, atau memaksa orang jatuh, ini masih bisa jadi dia Kristen juga, hanya dia punya pemahaman yang terlalu kacau balau terhadap kebenaran firman Tuhan. Jadi pertanyaanmu tadi terakhir itu kalimatnya gimana? Apakah mereka benar-benar hamba Tuhan? Apakah mereka benar-benar hamba Tuhan? Sampai kalau itu kuasa gelap, pasti bukan hamba Tuhan, itu hamba setan. Ya, tapi yang dua, kalau dia sugesti atau dia dorong orang, dia mungkin hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan yang kacau balau pengajarannya, kacau balau pemahamannya. Itu yang perlu diluruskan. Ya. Oke, ada lagi? Saya Pak. Ya. Kembali ke bahasa roh gitu loh. Yang saya mau nanyakan itu bagaimana sikap kita ketika misalnya seseorang mendoakan kita, dalam doanya itu ada bahasa-bahasa roh yang digunakan gitu Pak. Bagaimana sikap kita gitu Pak terhadap doa itu? Apakah doa itu benar atau bagaimana Pak? Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa bahasa roh tidak digunakan untuk berdoa kalau dari Alkitab. Ya. Bahasa roh itu digunakan untuk pemberitaan Injil. Ya. Bahasa roh bukan untuk praise and worship. Bahasa roh bukan untuk berdoa. Jadi kalau dia sampai berdoa untuk saya pakai bahasa roh, itu saja sudah salah. Ya, itu saja sudah salah. Nah, jadi kalau dia berdoa pada saya pakai bahasa roh, apa yang saya harus buat? Ya.
bisa menempuh cara kasar maupun lembut. Ya, kalau cara kasar ya saudara langsung menolak aja sudah. Tapi kalau cara yang lembut ya sudah, biarkanlah dia selesai. Setelah itu ngajak dia bicara. Ibu, yang tadi ibu ngomong di tengah doa buat saya itu tiba-tiba itu muncul ada hulalala silalala. Itu apa ibu? Ya, ini cara lembut. Oh, itu bahasa roh. Itu artinya apa? Dia tahu nggak? Kalau dia nggak tahu, menurut Alkitab ibu, kalau bahasa roh itu harus ada yang menerjemahkan. Supaya orang yang mendengarnya tahu. Nah, masalahnya hanya kita dua. Ibu berdoa pakai bahasa roh, tidak menerjemahkan. Terus ibu tidak mengerti, saya tidak mengerti. Lalu itu bahasa roh gunanya apa? Pastikan dia jawab, ya dia bisa jawab, bisa kacau balau. Nah, setelah itu kasih tahu dia, ibu, kalau tidak keberatan, kalau saya kasih ibu sebuah video, maukah ibu mendengarnya? Oh ya, nggak apa-apa. Maka kopikan dia episode Ku Tahu Yang Ku Percaya, khusus bahasa roh. Tolong ibu nonton ya. Ya, supaya memberikan pengertian yang benar. Ya, kalau cara kasar tadi mungkin dia nggak akan berubah, ya. Tapi dengan cara yang lembut semacam ini, orang dituntun, ya. Jadi kalau sampai dia melakukan hal seperti itu, maka itu sebenarnya ada kesempatan kita untuk menuntun dia ke jalan yang benar. Kalau bisa jelaskan, kalau nggak bisa jelaskan, ya pakailah penjelasan-penjelasan yang ada dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Ya, itu bisa menolong orang, dan ya kalau Tuhan bisa pakai untuk merubah dia, kan puji Tuhan. Tapi kalau dia tetap mau dalam kesalahannya, mempertahankan prakteknya yang tidak Alkitabiah, ya sudahlah. Itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah memberitahukan apa yang benar. Ya. Baik, pemirsa di rumah, kita sudah membahas banyak hal soal karunia-karunia roh ini, ya. Dan kalau ada saudara yang masih belum mengerti juga, ya silakan. Silakan kirim pertanyaan saudara ke nomor yang ada di layar Anda, dan setiap pertanyaan Anda dengan senang hati kami dari Pijar TV akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Terima kasih juga karena telah memberikan dukungan kepada Pijar TV. Dukungan doa maupun juga dukungan dana. Dukungan dana yang diberikan oleh saudara-saudara yang membuat kami bisa memproduksi program ini dan dapat sampai kepada Bapak Ibu dan jadi berkat bagi banyak orang. Dan kami tetap berharap dukungan dari saudara. Terus berdoa buat Pijar TV. Dan kalau Tuhan gerakan saudara untuk memberi, saudara bisa memberi di nomor rekening yang ada di layar Anda. Saudara bisa memberi di sana dan dapat dipakai untuk memproduksi program-program yang baik, yang mendidik, yang mencerahkan dan mengajar kita mengetahui apa yang kita percaya. Dari studio Pijar TV, saya bersama-sama dengan seluruh rekan yang ada di sini dan seluruh kru yang ada mengucapkan sampai jumpa dalam episode yang akan datang. Tuhan berkati saudara dan salam terang bagi Indonesia. Terima kasih saudara sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya edisi pneumatologi. Ada masih begitu banyak pembahasan mengenai pribadi Roh Kudus ini. Apakah karunia-karunia Roh Kudus masih berlaku hingga saat ini? Jika mujizat adalah salah satu hasil karunia Roh Kudus, apakah mujizat masih terjadi di zaman ini? Temukan pembahasan ini di episode selanjutnya dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya edisi pneumatologi. Bagi saudara yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, dan ingin didoakan setelah saudara menyaksikan program ini, saudara bisa menghubungi call center dan WhatsApp center kami di nomor telepon yang tertera di layar, dan tim respon kami senantiasa siap untuk melayani saudara.
Kami juga berterima kasih untuk dukungan yang saudara berikan dalam bentuk dana yang memampukan kami menyiarkan kabar baik ini ke seluruh pelosok Indonesia melalui program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Bagi saudara yang ingin terlibat dalam dukungan dana agar produksi program ini terus bisa berlangsung, dukungan dana saudara dapat dikirimkan ke BCA dengan nomor 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Kami bersyukur atas kemitraan dan dukungan saudara yang senantiasa ada bagi kami. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.